teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Cantika. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang beban dan pendapatan lainnya di aplikasi Odoo Accounting. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu dulu ya, beban dan pendapatan itu apa. Nah, beban itu adalah pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional utama perusahaan, namun tetap mempengaruhi hasil keuangan. Contohnya itu kayak biaya listrik, biaya sewa, atau biaya administrasi. Nah, jadi pendapatan di Odoo ini adalah pendapatan yang diterima perusahaan selain dari penjualan produk atau layanan utama. Contohnya itu kayak pendapatan bunga, pendapatan sewa, atau laba dari penjualan aset tetap. Lalu ada fungsi beban dan pendapatan lainnya di Odoo. Yang pertama itu ada beban. Jadi fungsinya itu adalah untuk mencatat pengeluaran yang tidak langsung berkaitan dengan produksi atau penjualan. Juga dapat mencangkup biaya operasional dan non-operasional. Lalu ada fungsi dari pendapatan, yaitu untuk mencatat pemasukan yang berasal dari aktivitas selain penjualan produk atau layanan utama. Juga membantu mencatat pendapatan dari sumber lain seperti bunga atau sewa. Nah, selanjutnya keuntungan atau manfaat apa aja sih yang bisa kita dapetin jika kita mencatat beban dan pendapatan di aplikasi Odoo Accounting ini? Yang pertama yaitu pasti pengelolaan keuangan itu bisa jadi lebih baik. Dengan memisahkan beban dan pendapatan lainnya memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan, lalu agar laporan keuangan bisa jadi lebih akurat karena beban dan pendapatan lainnya ini tercatat dengan benar dan menghasilkan laporan laba rugi yang lengkap dan tepat. Lalu transparansi dalam transaksi, memberikan gambaran yang jelas tentang sumber-sumber pengeluaran dan pendapatan yang tidak berasal dari aktivitas utama. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menginput data atau transaksi beban dan pendapatan di aplikasi Odoo Accounting. Pertama, kalian masuk ke modul Accounting. Pilih menu Journal Entries, lalu klik tombol New di sebelah pojok kiri atas dan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada reference. Nah, jika kita membuat entry jurnal untuk mencatat pembayaran dari pelanggan, reference bisa berupa nomor faktur atau pelanggan tersebut. Lalu ada accounting date atau tanggal akuntansinya. Kalian bisa menyesuaikan dengan transaksi yang akan diinput. Lalu ada journal. Nah, ini itu berfungsi untuk menyortir dan mengelompokkan jenis transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Ini lebih seperti kategori utama untuk setiap jenis transaksi keuangan yang dicatat, seperti yang ada di layar. Lalu ada account. Jadi kita itu bisa memasukkan akun sesuai transaksi yang kita akan entry, misalnya beban ataupun pendapatan. Lalu ada partner. Nah, kalian bisa memasukkan nama vendor jika transaksi melibatkan vendor tertentu. Lalu ada label. Label ini bisa digunakan untuk menjelaskan transaksi seperti pembayaran piutang dari pelanggan A atau pembelian barang untuk persediaan. Nah, untuk debit kredit itu disesuaikan dengan transaksi yang akan di-entry. Oke, kalau gitu lanjut aja, kita langsung ke contoh kasusnya ya teman-teman. PT Sejahtera membayar biaya listrik sebesar 1 juta pada tanggal 16 November 2024. Nah, di situ kalian bisa langsung ngisi untuk tanggalnya disesuaikan. Karena tadi kan tanggalnya itu 16 November 2024. Di situ jadi 11/16/2024. Lalu kita pilih jurnalnya tetap sama ya. Kita pilih dulu aja miscellaneous operation karena pengaturan default account dan jurnal belum diatur sepenuhnya. Namun kita juga masih bisa menggunakan untuk mencatat beban dan pendapatan dengan menambah detail manual. Lalu di menu account ini kita tambahkan akun beban yaitu utilities expense. Nah, karena ini tidak disebutkan partnernya, jadi kita tidak usah untuk memasukkannya. Lalu untuk labelnya itu adalah pembayaran listrik November. Nah, untuk utilities expense ini kita masukkan di kolom debit ya teman-teman, sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk kreditnya kita bisa pilih akun bank atau cash. Nah, jika contoh kasus pendapatan seperti PT Sejahtera menerima bunga deposito sebesar 500.000 pada tanggal 16 November 2024, maka pada baris akun pertama itu kita isi dengan bank atau cash, lalu di debitnya Rp500.000, dan di baris kedua kita pilih akun interest income dan masuk ke kolom kredit sebesar Rp500.000.
Untuk labelnya itu adalah pendapatan bunga deposito November. Setelah selesai, klik post untuk memvalidasi jurnal. Nah, sebelumnya teman-teman di sini tuh ada tanda yang awan itu. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan draft yang sudah kita edit atau transaksi yang sudah kita edit sebelum kita ngeposting ke General Ledger. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Jadi kesimpulannya itu adalah penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Dengan mencatat beban dan pendapatan lainnya, perusahaan kita itu bisa memantau dan mengelola pengeluaran dan pemasukan non-operasional dengan lebih baik. Mungkin sekian saja video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dan menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.